Kali ini berita gembira datang dari tepatnya Venezia, Italia, di mana salah satu pilar pertahanan tim nasional kita, yaitu Jai Itzas, dipastikan akan masuk dalam line up starting 11 saat Indonesia menantang tuan rumah Arab Saudi di Jeddah pada Kamis lusa, atau tepatnya pukul 01.00 Jumat dini hari. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap selalu bersama Bung Yes, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita saat ini tinggal hitungan hari, ya, kurang lebih 3 hari. Kita akan menyaksikan pertandingan yang memang sejak 2 bulan lalu sudah ditunggu-tunggu, di mana tim kesayangan kita, tim kebanggaan kita, kesebelasan nasional yang ditangani oleh pelatih Sintayong STY akan memulai perjalanan memasuki babak ketiga, bisa juga babak keempat atau babak kelima, untuk bisa membawa Indonesia pertama kali lolos ke putaran final Piala Dunia, dan kali ini sedang menuju atau berproses menuju Piala Dunia 2026. Tim nasional kita di bawah pimpinan pelatih Sintayong dan juga manajer tim Sumarji beserta ofisial lainnya, dengan 26 pemain yang sudah masuk dalam daftar yang diajukan kepada AFC, dan sejak Minggu tim nasional kita sudah tiba di Jeddah, dan beberapa pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang memang berdomisili di Eropa, lebih tepatnya sebagian besar di Belanda, juga sudah landing di Jeddah pada Senin kemarin, dan tinggal mereka sekarang mengikuti latihan harian baik pagi maupun sore atau malam sampai dengan hari Kamis nanti untuk bisa memasuki hari H bertemu dengan Arab Saudi. Dari 26 pemain yang dibawa oleh STY atau dimasukkan dalam daftar list pengajuan pemain, terbagi dalam ada 15 pemain lokal, dan 11 pemain keturunan. Ke-26 pemain ini terbagi dalam 4 komposisi, yaitu 4 kiper, di mana salah satu kiper adalah Martin Paes, yang sudah dipastikan akan membela Indonesia, tapi bukan untuk melawan Arab Saudi nanti. Kemungkinan besar akan dimainkan di pertandingan kedua saat Indonesia melawan Australia di Stadion Kebanggaan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada tanggal 10 September nanti. 3 lainnya adalah kiper lokal. Sementara di lini pertahanan ada 8 pemain, 8 pemain, dan di tengah ada 7 dan di depan ada 7. Totalnya 26 pemain. Mereka ini tentu sudah menjalani proses-proses penyaringan baik di Jakarta atau beberapa kota lain, terutama pemain-pemain lokal ketika mereka membela tim Liga 1. Ada juga 2 pemain lain atau 3 pemain lain yang sebetulnya masuk dalam daftar Arab Saudi, tetapi mereka last minute dicoret karena berbagai alasan. Dan kita lihat bahwa sejauh ini memang tim nasional kita belum diketahui siapa-siapa pemain intinya yang akan dimainkan nanti. Namun dari proses hari ke hari, kita lihat bahwa kemungkinan besar pemain-pemain ini akan lebih banyak terdiri dari pemain-pemain keturunan. Kalaupun ada pemain lokal, mungkin karena Martin Paes belum bisa tampil di bawah gawang, maka Hernando Ari Suteryadi pasti menjadi pilihan utama Sintayong di bawah gawang. Nah, di pertahanan ada juga Rizky Ridho, pemain yang bermain untuk Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia. Dan di tengah sepertinya Marcelino masih menjadi salah satu pilihan di lini sentral tersebut, karena sepertinya juga Sintayong
menjadikan Marcelino sebagai salah satu pemain kesayangannya, sehingga dia sangat mungkin akan bermain sejak menit awal. Tapi di depan kemungkinan besar tidak diisi oleh pemain-pemain lokal, karena di sana Sintayong sudah punya 2 pemain tambahan, yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Calvin Verdong yang bisa dimainkan di lini tengah. Dan siapa lagi kalau bukan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah andalan Sintayong. Nah, dengan komposisi-komposisi ini, maka kita berharap minimal tim kita bisa mengimbangi Arab Saudi. Tapi saya belum mau masuk ke sana tentang peluang-peluang kemungkinan akan terjadi. Saya masih ingin membahas tim kita, karena di pertahanan yang sebelum ini, katakan 1 atau 2 pekan lalu, kita semua dirisaukan dengan absennya beberapa pemain, mulai dari Elkan Bagot yang masih belum membangun atau menjalin hubungan harmoni dengan Sintayong sehingga tidak dipanggil di tim nasional. Juga Jordi Amat yang masih mengalami cedera. Sementara Justin Hubner si tukang jagal dalam tanda petik, karena pemain ini memang punya ciri khas, punya karakter yang bermain sangat keras, sehingga ini yang bisa mengimbangi rekan-rekan lainnya yang secara teknis lebih banyak memilih untuk bermain lebih soft. Tetapi Hubner adalah salah satu pemain dengan tipikal yang bermain sangat keras, dan ini bagus, tentu menguntungkan bagi tim kita. Namun Hubner kali ini tidak bisa main melawan Arab Saudi karena akumulasi 2 kartu kuning. Nah, tiadanya Hubner, Jordi Amat dan juga Elkan Bagot memang sangat merisaukan, bukan saja pelatih tapi ofisial dan juga kita semua sebagai pendukung setia tim nasional. Dan juga minggu lalu tersebar berita kemungkinan Jai Itzes tidak tampil karena mengalami cedera saat membela timnya Venezia melawan Fiorentina di Serie A Liga Italia. Namun syukur alhamdulillah Jai Itzes sudah bisa tampil di Arab Saudi nanti, karena pekan kemarin kalau 2 pekan lalu melawan tuan rumah Fiorentina Jai Itzes bermain sebagai bek tengah. Minggu lalu dia membela Venezia full 90 menit, walaupun hasilnya mengecewakan karena Venezia dikalahkan oleh Torino 0-1. Tetapi Jai Itzes bermain 90 menit dan posisinya digeser ke bek kanan. Nah, di bek kanan ini di Venezia, Jai Itzes sering bertukar dengan Altare. Kalau Altare diturunkan lebih awal, maka Itzes cadangan. Nah, Jai Itzes yang oleh penggemar setia atau pendukung setia tim nasional dan juga penggemar setia Jai Itzes diberikan nama panggilan sebagai Bang Jai, ini sudah kembali bermain bagi Venezia 90 menit saat melawan Torino, sehingga tidak mungkin dia tidak bermain ketika Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi. Ini pasti Itzes atau Bang Jai sudah bisa tampil penuh sejak menit pertama melawan Arab Saudi. Dan ini tentu angin segar yang dihembuskan oleh Bang Jai bagi tim nasional kita nantinya. Dengan hadirnya Itzes di lini belakang, komposisi ini semakin meyakinkanlah untuk pertahanan kita. Karena kalau Sintayong akan bermain dengan formasi 3 belakang, maka dia sudah punya pilihan yang sangat baik. Paling tidak Jai Itzes di bek tengah, Rizky Ridho bisa digeser ke kanan, dan di kiri kemungkinan besar Nathan Chuaon. Tetapi kalau dia bermain dengan format 4 belakang, maka bisa saja 2 bek tengah akan diisi oleh Jai Itzes dan Rizky Ridho. Di kiri Nathan Chuaon dan di kanan ada Sandy Walsh. Nah, dengan format 3 atau 4 belakang ini, kita berharap pertahanan kita akan lebih tangguh saat menghadapi gempuran-gempuran Arab Saudi nantinya. Dan kita tunggu, selain menunggu
hari hari Kamis atau Jumat dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Saya berharap rekan-rekan setia Rai Soccer TV tetap mengikuti analisis Bung Yes, karena saya akan menyampaikan urusan berikut di hari Kamis tentang seperti apa kira-kira permainan yang akan disuguhkan oleh Sintayong nantinya saat menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!